saya bersyukur sama Tuhan Yesus bisa melayani, dan saya tidak sendiri, kami kurang lebih 10 orang kami datang bersama tim dan keluarga komplit ya. Dan ini pertama kali komplit dilihatnya, baik onsite maupun online. Demi apa coba saya datang sini malam-malam melayani? Karena di tempat ini ada kasih Papa di surga yang siap selalu mencintai memeluk setiap kita. Inilah my family. Istriku, anakku. Ya sudah, oke. Bagi-bagi tugas sekarang ya. Oke. Iya, saya akan tahu dulu beberapa slide ya. Kuasa Tuhan itu sedang bekerja hari-hari ini. Dan Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Dengan benda, keadaan, situasi, Tuhan bisa bekerja segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap Anda dan saya. Saya kasih beberapa contoh, ada banyak sebetulnya, tapi 4 saja ya. 1, sapu tangan. Paulus dicatat di firman Tuhan, bahkan sapu tangannya yang mengena kepada orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Bukan sapu tangan yang hebat, tetapi karena kuasa Tuhan yang memberkati. Artinya apa yang tidak berarti, kalau Tuhan memberkati semuanya bisa menjadi berharga. Yang berikutnya, air. Ini jadi berkat banget. Orang kadang bertanya, buat apa pakai air? Sebetulnya ini adalah Alkitabiah. Ada yang hadir malam hari mau didoakan kalau tangan-tangan mana? Oh ada ya, tidak banyak, puji Tuhan. Ada bawa air kah? Air apa yang Anda bawa? Air nyong-nyong. Jadi terserah like dislike, pro dan kontra, tapi saya juga nggak mau masuk neraka. Jadi meskipun saya sekolah tinggi, tetapi setiap ayat firman atau yang sampaikan itu adalah legal standingnya firman Tuhan. Ya, seperti kisah Naaman, bagaimana dia yang sakit, pikirnya waktu dia datang kepada seorang nabi bernama Elisa, diobok-obok, ternyata nggak gitu, malah pergi kamu celup dirimu 7 kali sungai Yordan, sambil jalan ngomel-ngomel. Lalu dibilang gini sama ajudannya, lah kalau dia suruh yang susah pun angel-angel sampai kan melot toh. Iyo, kok cuma 1, loro, telu, 4, loro, 6, itu. Jadi seperti kulit bayi lagi. Sembuh, Tuhan bisa pakai air untuk menyembuhkan. Ayat yang fundamental saya pakai, Yohanes 23:25. Orang ibadah sama Tuhan Yesus, makanan diberkati, air minumnya diberkati. Orang bilang, kok air? Sebetulnya sederhana. Anda beli motor baru, diberkati. Betul nggak? Orang Kristen tiap hari mau makan, pasti doa kan? Beli rumah baru, minta doa nggak? Doa. Apakah itu jadi pengkultusan? Tidak. Meskipun masih kredit ya. Tapi karena viral, air doa banyak memberkati orang sakit yang sembuh, jadi omongan. Tapi oke lah ya, yang penting semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saya pun tak pernah mau dikultuskan air dari Pastor Andi, nggak ada, airmu sendiri ya. Saya suka ibadah, tiap hari ibadah, dan saya berdoa airnya diberkati dan banyak bersaksi. Kankernya sembuh, leukemia sembuh, tumornya out, darahnya bersih, imunnya normal, dan macam-macam. Semua karena siapa? Karena bendanya biasa, tapi Tuhannya yang luar biasa. Minyak, Tuh bisa pakai minyak. Alkitab mencatat Yakobus pasal 5, kalau ada orang sakit minta doa dan oles minyak, maka sakitnya akan sembuh. Bukan orangnya, bukan doa siapa,
dan juga bukan minyak apa. Pastor, minyak apa? Terserah kau lah. Minyak goreng, boleh. Tapi jangan kau pakai bekas sisa goreng lele kemarin. Itu namanya cari penyakit. Minyak angin kayu putih gosok bisa, karena hanya media saja. Oke ya. Dan yang berikutnya, Tuhan bisa pakai keadaanmu untuk menyatakan kebaikan dan pertolongan. Batas akhir pergumulan orang percaya adalah pintu terbukanya mujizat Tuhan. Bagian sini saya ngomong panjang sebetulnya, cuma ini sudah jam saya bocah sebetulnya. Jadi saya singkat persingkat bagian sini. Saya rindu Anda diberkati dengan lirik nyanyian saja. Dengarnya mungkin nangis, terharu, senang. Yang nulisnya, yang melewatinya, hosah. Pergumulanku, mujizatmu. Nanti berkat Tuhan, besok launching yang kedua di Spotify dan akan jadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, Yesus penjaminku, itu sudah jadi berkat banget. Dan ini adalah kisah nyata yang saya tulis sendiri. Pergumulanku, mujizatmu. Bagian ini saya mau putarkan nyanyiannya. Boleh? Boleh aja tuh, boleh banget. Terpaksa banget kayaknya. Ya udah, kalau gitu biar slide ini dengarkan, karena ini adalah kisahku bagaimana Tuhan itu betul-betul nyata. Pergumulanku, mujizatmu. Silakan. Itu awal dari
Tuhan bisa pakai pergumulan kita untuk menyatakan mujizatnya. Anak saya itu sudah kenyang dibully. Bulan lalu pastor Bapak Rohani kami menanyakan bagaimana kehidupan kami sebetulnya.